Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aka Story. Kali ini saya akan mengulas cerita dalam film The Old Guard. Film ini menceritakan sekelompok tentara bayaran yang abadi yang akan dimanfaatkan keabadiannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun usahanya tersebut gagal. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak cerita singkatnya. Di awal film ini kita akan dikenalkan dengan pemeran utama, yaitu Andy atau Andromaque Sancitian. Dan ini adalah temannya Booker. Di pertemuan ini, Booker ingin mengajak Andy untuk menyelamatkan anak-anak yang disandra oleh kelompok kriminal. Awalnya Andy menolak, namun akhirnya dia menyetujuinya. Booker disuruh oleh seseorang untuk mengajak teman-teman lainnya. Andy pun bertemu dengan teman-teman lamanya, yaitu Joe dan Nicky. Keesokan harinya, Andy dan Booker menemui seseorang yang menyuruhnya untuk melakukan operasi ini. Ini adalah Mr. Copley. Dia adalah mantan agen CIA. Setelah mereka membicarakan sebuah kasus penyanderaan, dengan pertimbangannya Andy pun setuju untuk menyelamatkan korban sanderaan tersebut. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke Sudan Selatan. Di sanalah tempat para korban disandra. Setelah melewati beberapa penjaga, mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang ditunjukkan oleh Booker. Ternyata mereka ditembaki oleh tentaranya Mr. Maddox. Mereka pun mati semuanya. Tapi belum selesai. Ternyata mereka tidak mati, dan saya baru paham ternyata ini yang dikatakan abadi. Bisa mati dan bisa juga hidup kembali. Mereka pun kemudian melakukan pembalasan. Setelah semuanya mati, mereka melihat ada sebuah kamera pengintai di ruangan tersebut, dan mereka sadar kalau mereka sedang dijebak oleh Mr. Copley. Di sisi lain, ada seorang tentara Amerika yang bernama Neil datang ke sebuah negara bagian timur untuk menjalankan misi penangkapan. Namun sayangnya dia terluka sayat di bagian leher, kemudian dia dibawa ke ruangan medis. Perlu diketahui, manusia abadi ini bisa memimpikan antara satu dan yang lainnya. Andy dan teman-temannya bisa melihat kejadian itu melalui mimpi. Andy pun kemudian bergegas untuk menyelamatkan Neil. Neil kemudian bangun dari pingsannya, namun dia tidak melihat ada bekas luka di lehernya sedikit pun, dan teman-temannya menjadi heran dan takut. Pada saat itu, Neil sedang menenangkan dirinya. Andy pun datang untuk membawanya pergi. Di tengah perjalanan, Neil yang dibawa dalam kondisi pingsan telah sadar. Ia pun berusaha kabur, namun ditembak oleh Andy. Andy tahu kalau Neil juga abadi. Neil pun bisa hidup kembali. Kemudian Andy menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil, lalu pergi ke tempat persembunyian mereka yang berada di sekitar Paris. Mereka pun makan malam sambil bercerita. Ternyata Nicky dan Joe bertemu pada saat perang salib, dan Booker ditemukan Andy pada saat melawan Napoleon. Dan yang paling tua dari mereka adalah Andy. Setelah makan malam dan bercerita, mereka pun beristirahat. Namun pada saat tidur, Neil bermimpi melihat seorang wanita yang terkurung di dalam peti besi, hidup mati di dasar laut. Nicky pun kemudian menceritakan wanita yang berada di dalam mimpinya. Dia adalah Queen, manusia abadi pertama yang ditemukan Andy, jauh sebelum mereka hidup bersama. Dulu mereka dituduh sebagai penyihir. Kemudian mereka dihukum gantung, namun mereka tidak bisa mati. Karena itulah masyarakat pun semakin yakin kalau mereka benar-benar penyihir. Kemudian mereka dibawa ke tepian pantai dan dipisahkan. Queen dimasukkan ke dalam peti besi, kemudian dilempar ke tengah lautan. Namun untungnya Andy berhasil kabur. Ketika Andy menemui Nicky dan Joe, mereka pun mencari keberadaan Queen.
tapi sayang mereka tidak menemukan hingga sekarang. Setelah itu, Andy dan Neil pun keluar. Neil tidak ingin menerima kenyataan, dia takut jika tertangkap seperti Queen. Tidak lama mereka berbicara, kemudian datanglah sekelompok pasukan yang ingin menangkap mereka. Tentara ini adalah suruhan dari Mr. Merrick, temannya Mr. Copley, dan mereka berhasil menangkap Nicky dan Joe. Sedangkan Bokor terluka parah karena ledakan granat. Kemudian Andy melakukan perlawanan terhadap sisa kelompok pasukan ini. Andy berhasil menghabisi mereka, namun ia tertusuk di punggungnya. Kemudian Andy, Bokor, dan Neil kabur menuju ke sebuah tempat yang sangat rahasia. Di sana mereka mencari informasi keberadaan Nicky dan Joe dengan menggunakan komputer. Tak sengaja Andy menyentuh lukanya. Ternyata darahnya masih mengalir. Itu adalah tanda bahwa Andy sudah tidak abadi lagi. Wow, sang ketua sudah tidak abadi. Andy tidak ingin yang lainnya tahu. Ia pun kemudian bergegas untuk membeli obat-obatan. Setelah selesai diobati oleh petugas toko, Andy pun teringat dengan prajuritnya. Dulu prajuritnya juga mati, padahal mereka semua abadi. Dan di situ prajuritnya mengatakan kalau ini sudah waktunya untuk mati. Nah, berarti keabadian mereka ada masa berlakunya, guys, seperti kartu SIM. Di saat Andy dan Neil bercerita, Bokor pun datang memberitahu kalau dia telah menemukan lokasi Nicky dan Joe. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, Bokor menyiapkan pistol untuk Andy, dan ternyata itu adalah pistol kosong, guys, alias tidak ada pelurunya. Neil tidak ingin terlibat dalam operasi mereka. Dia pun pergi. Namun Andy memberikan pistol itu kepada Neil untuk berjaga-jaga. Andy pun tidak tahu kalau ternyata pistolnya kosong. Neil kemudian pergi meninggalkan mereka. Andy dan Bokor masuk ke dalam rumah Mr. Copley. Pada saat Neil ingin menggunakan pistol, Neil tak sengaja mengecek isi peluru dan ternyata kosong. Dia baru sadar bahwa Bokor ingin menjebak Andy. Kembali lagi di ruang Mr. Copley. Di saat Andy dan Bokor menemukan Mr. Copley, tiba-tiba Bokor menembak Andy. Nah, di sini kita tahu, guys, bahwa semua rangkaian kejadian dari Bokor bertemu dengan Andy, kemudian bertemu dengan Mr. Copley, dan mereka sepakat untuk melakukan misi penyelamatan sampai memberikan pistol tanpa peluru kepada Andy. Ini semua sudah direncanakan dari awal oleh Bokor dan Mr. Copley. Bokor melakukan ini karena dengan alasan dia sudah bosan hidup lama. Bokor baru menyadari kalau Andy tidak abadi karena dia melihat darah yang terus mengalir bekas tembakannya. Dia pun menyesal. Udah khianat masih bisa nyesal ternyata, guys. Kemudian datang Mr. Merrick beserta pasukannya dan membawa mereka semuanya ke dalam perusahaannya. Tak lama dari itu, Neil pun datang dengan menodongkan senjata ke arah Mr. Copley, dan dia pun memberitahu kalau dia adalah anggota baru dari kelompok abadi. Mr. Copley kemudian menjelaskan ternyata dia ingin menciptakan sebuah obat dari keabadian yang mereka miliki untuk menyembuhkan segala penyakit. Hal ini karena dulu dia kehilangan istrinya disebabkan sakit, tidak bisa bernapas dan tidak bisa berbicara, dan akhirnya meninggal alias mati. Mr. Copley tidak ingin orang lain merasakan sesakit yang istrinya alami. Bagus juga sih niatnya, tapi caranya salah. Neil menyadarkan kalau itu bukan hak dia untuk melakukan hal itu. Mr. Copley pun sadar kalau dirinya salah. Dia pun membawa Neil ke perusahaan Mr. Merrick. Pada saat ingin masuk, dia dilarang oleh Neil karena dia bisa tertembak dan mati, sedangkan dia tidak. Neil pun kemudian masuk sendirian. Setelah melewati para penjaga, Neil kemudian bertemu dengan Andy dan teman-temannya. Andy ternyata sudah pasrah karena dia sudah tidak abadi lagi. Tapi Neil memberikan semacam motivasi kepada Andy, dan Andy kemudian segera melepaskan ikatannya dan teman-temannya. Mereka pun bergegas untuk membunuh Mr. Merrick agar mereka tidak dibunuh lagi. Mereka melewati pasukan Mr. Merrick dan membunuhnya satu persatu. Pasukannya menunggu mereka di balik pintu, berharap agar mereka masuk melalui pintu itu. Ternyata mereka salah. Nicky masuk melalui dinding kaca yang dipecahkannya. Hal itu membuat pasukan Mr. Merrick kocar-kacir.
Perlawanan sengit pun terjadi. Akhirnya para tentara itu mati dan Mr. Merrick didorong oleh Neil jatuh ke bawah. Mr. Merrick mati, tapi seperti yang kita ketahui, Neil tetap hidup karena dia bisa mati dan hidup kembali. Mereka pun kemudian pergi ke suatu tempat dan di sana dia meninggalkan Booker. Mungkin dikarenakan Booker telah berkhianat dengan mereka. Dia pun dikeluarkan dari kelompok abadi tersebut. Setelah itu, mereka pergi untuk menemui Mr. Copley dan mereka melihat semua penelitian terhadap mereka. Andy meminta Mr. Copley untuk menghapus semua jejak mereka dan melindungi mereka jika ada pihak yang ingin mengurung mereka. Tak luput mereka juga meminta pekerjaan yang cocok untuk mereka. Mr. Copley pun menyetujui dan film pun selesai. Di akhir cuplikan film ini kita akan melihat Booker yang bertemu dengan Queen. Ternyata Queen sudah selamat. Nah, kalau menurut saya akan ada seri keduanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana Queen selamat dan bagaimana dia bisa berada di apartemennya Booker. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa tidak ada manusia yang abadi meskipun dia kuat. Karena kuat dan abadi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini video kali ini. Bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jika kalian suka silahkan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.